Prediksi Jayabaya merupakan salah satu prediksi yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Dikatakan bahwa Prabu Jayabaya, yang merupakan Raja Kerajaan Kediri pada abad ke-12, adalah penulis prediksi ini. Salah satu pernyataan yang paling menjadi kontroversi adalah mengenai pembelahan Pulau Jawa yang akan disebabkan oleh letusan gunung berapi. Prediksi tersebut dirumuskan sebagai berikut. Kalau sudah ada kereta berjalan tak berkuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di atas angkasa, sungai kehilangan lubuknya, pasar hilang kumandangnya, itulah tanda bahwa zaman Jayabaya semakin dekat. Bumi makin ciut, sejengkal tanah diberi pajak, kuda makan sambal, perempuan berpakaian laki-laki, itulah pertanda bahwa orang sampai di zaman yang terbolak-balik. Kalau sudah sampai di zaman itu, maka akan datang seorang raja dari timur yang membawa bendera putih. Dia akan memerintah tanah Jawa dengan adil dan bijaksana. Dia akan mempersatukan semua kerajaan di tanah Jawa menjadi satu. Dia akan membangun kembali candi-candi yang telah runtuh. Dia akan mengembalikan kejayaan tanah Jawa seperti zaman Majapahit. Namun sebelum dia wafat, dia akan menghadapi musuh besar dari barat yang membawa bendera merah. Musuh itu akan menyerang tanah Jawa dengan pasukan yang banyak dan kuat. Mereka akan membakar dan merusak apa saja yang ada di depan mereka. Mereka akan mencoba merebut tahta raja dari timur. Akan terjadi peperangan besar antara dua bendera itu. Peperangan itu akan berlangsung lama dan sengit. Banyak darah yang akan tumpah di tanah Jawa. Banyak nyawa yang akan melayang di udara. Banyak air mata yang akan mengalir di pipi. Banyak hati yang akan hancur di dada. Di tengah-tengah peperangan itu, gunung-gunung di tanah Jawa akan marah. Mereka akan meletus bersama-sama dengan dahsyatnya. Api dan abu akan menyembur ke langit. Lava dan batu-batu panas akan mengalir ke bawah. Tanah Jawa akan berguncang-guncang hebat. Lautan akan naik turun ganas. Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian. Bagian timur akan tenggelam ke dalam laut. Bagian barat akan tetap bertahan di atas daratan. Hanya sedikit orang yang akan selamat dari bencana itu. Mereka yang selamat adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan dan Raja dari timur. Mereka akan memulai kehidupan baru di tanah Jawa yang baru. Sejauh seberapa akurat prediksi ini? Apakah ada dasar ilmiah yang mendukungnya? Apakah ada bukti sejarah yang mendukung prediksi ini? Mari kita analisis satu persatu. Kereta berjalan tak berkuda. Prediksi ini bisa diartikan sebagai pengenalan kereta api atau kendaraan bermotor yang menggunakan mesin. Kereta api pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1864 oleh pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan kendaraan bermotor pertama kali muncul pada tahun 1894. Kedua kendaraan ini melambangkan kemajuan teknologi dan modernisasi di Jawa. Tanah Jawa berkalung besi. Ramalan ini dapat diinterpretasikan sebagai jaringan rel kereta api dan jalan raya yang menghubungkan berbagai daerah di Jawa. Pembangunan rel kereta api dimulai pada tahun 1867 dan terus berkembang hingga mencapai panjang sekitar 8.000 km pada tahun 1939. Sementara jalan raya mulai dibangun pada tahun 1905 dan terus berkembang hingga mencapai panjang sekitar 12.000 km pada tahun 1940. Kedua infrastruktur ini menjadi sarana mobilitas dan integrasi di Jawa. Perahu berjalan di atas angkasa. Prediksi ini dapat diartikan sebagai pesawat terbang yang mampu melintasi udara. Pesawat terbang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1911. Pesawat terbang digunakan untuk keperluan sipil dan militer oleh Belanda, Jepang, dan Indonesia sejak tahun 1920-an hingga sekarang. Pesawat terbang adalah alat transportasi revolusioner dan canggih di Jawa. Sungai kehilangan lubuknya. Ramalan ini bisa diinterpretasikan sebagai perubahan sungai akibat erosi, sedimentasi, atau pencemaran. Sungai-sungai di Jawa mengalami penurunan kualitas dan volume air sejak zaman kolonial hingga sekarang. Faktor-faktor seperti perubahan tata guna lahan, penebangan hutan, pertambangan, pertanian, industri, perkotaan, dan rumah tangga menyebabkan degradasi sungai-sungai di Jawa. Pasar hilang kumandangnya. Prediksi ini bisa diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi dan sosial di pasar tradisional akibat persaingan dengan pasar modern. Pasar tradisional telah ada sejak zaman kerajaan di Jawa dan memiliki nilai budaya, sejarah, dan lokal yang tinggi. Namun, dengan masuknya pasar modern seperti supermarket dan mal, pasar tradisional mulai kehilangan daya tarik dan pelanggan. Pasar tradisional kini terpinggirkan oleh pasar modern. Bumi makin ciut. Ramalan ini bisa diinterpretasikan sebagai peningkatan jumlah penduduk dan penurunan lahan di Jawa. Jawa adalah pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, dan luasnya hanya sekitar 7% dari total luas Indonesia. Pulau ini menghadapi masalah overpopulasi dan penggunaan lahan yang berlebihan. Sejengkal tanah diberi pajak. Prediksi ini bisa diartikan sebagai beban pajak yang tinggi bagi penduduk Jawa.
Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan warga negara kepada negara untuk mendanai pengeluaran publik. Salah satu pajak daerah yang berhubungan dengan tanah adalah pajak bumi dan bangunan, PBB. PBB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan dengan tarif maksimum 0,3% dari nilai jual objek pajak, NJOP. PBB adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan.